Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahidun dari kelas Prodi Manajemen MJ 701. Materi kuliah yaitu Manajemen Strategik. Dosennya yaitu Pak Syamsul Hidayat. Saya akan mempresentasikan sebuah ujian akhir semester, yaitu mahasiswa melakukan proses perekaman video dan memilih salah satu pilihan topik. Dan saya memilih topik, yaitu pilihan topik yang kedua, yaitu pilotnya Nyonya Menir. Analisis permasalahan pilotnya Nyonya Menir dalam kajian manajemen strategi. Nyonya Menir dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2017 silam. Perusahaan jamu raksasa ini ambruk lantaran perselisihan internal keluarga penerus beban utang yang sangat besar hingga kurangnya inovasi dalam produk-produknya. Pada 8 Juni 2015, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Dalam perkara tersebut, pihak Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan salah satu kreditur asal Sukoharjo menggugat pilot Nyonya Menir karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal. Hendrianto hanya menerima 118 juta rupiah dari total utang sebesar 7,04 miliar rupiah. Yang pertama yaitu poin-poin permasalahan konflik internal keluarga. Masalahnya itu terjadi perselisihan antara anggota keluarga penerus perusahaan. Kedua, pengambilan keputusan menjadi tidak efektif dan fokus perusahaan terpecah karena konflik kepemilikan dan kepengurusan. Dampaknya yaitu menurunnya kinerja manajemen, hilangnya arah strategis perusahaan, dan kepercayaan investor dan kreditur berkurang. Solusinya adalah menerapkan tata kelola perusahaan Good Corporate Governance atau GCG, memisahkan kepemilikan dan pengelolaan profesional, dan membantu dewan direksi profesional yang independen dalam konflik internal keluarga. Selanjutnya yaitu beban utang yang sangat besar. Masalahnya itu perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Selanjutnya, arus kas tidak mampu menutupi kewajiban finansial dan dampaknya adalah terjadi gugatan pilot. Reputasi perusahaan menurun, operasional bisnis terganggu. Solusinya adalah melakukan restrukturisasi utang lebih awal, menjual aset yang tidak produktif, dan memperkuat manajemen keuangan dan pengendalian biaya. Tiga, kurangnya inovasi produk. Masalahnya itu produk jamu kurang mengikuti perubahan kebutuhan konsumen. Inovasi dan perkembangan produk berjalan lambat dan berdampak pada kehilangan pangsa pasar, konsumen beralih ke produk yang lebih modern, dan penjualan menurun. Solusinya adalah meningkatkan investasi dan riset pengembangan, mengembangkan produk kesehatan modern berbasis herbal, dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Yang keempat, lemahnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Masalahnya adalah perusahaan kurang responsif terhadap tren kesehatan modern dan digitalisasi. Dampaknya adalah tertinggal dari pesaing, sulit menarik konsumen generasi muda. Solusinya adalah melakukan transformasi digital, memanfaatkan e-commerce dan media sosial, dan menjalankan strategi pemasaran yang berbasis data pelanggan. Analisis problem solving atau manajemen strategi. Permasalahan konflik keluarga, solusi strategi adalah profesionalisasi, manajemen, dan penerapan GCG.
Permasalahannya itu utang besar dan restrukturisasi utang dan efisiensi biasa biaya yaitu solusinya. Dan kurangnya inovasi. Pengembangan produk baru dan R&D. Dan permasalahan selanjutnya adalah adaptasi pasar lemah. Solusi strateginya adalah transformasi digital dan pemasaran modern. Opini dan pandangan. Menurut saya, penyebab utama pilotnya Nyonya Menir bukan hanya karena utang, tetapi karena kegagalan manajemen strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Konflik internal keluarga menyebabkan perusahaan kehilangan fokus, sementara kurangnya inovasi membuat produk sulit bersaing dengan merek-merek baru. Jika perusahaan lebih cepat melakukan transformasi organisasi, memperkuat tata kelola dan berinovasi sesuai kebutuhan pasar, kemungkinan besar Nyonya Menir masih dapat bertahan sebagai salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.